Setelah 9 tahun negosiasi, pemerintah resmi menjalin kerjasama dagang dengan Australia yang tertuang dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, SIPA. Perundingan dimulai sejak April 2005 lalu dengan menyepakati Joint Declaration of Comprehensive Partnership. Kemudian, di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, usulan Indonesia-Australia SIPA muncul. Sejak muncul usulan ini, perundingan putaran 1 dan 2 dilakukan pada tahun 2012 dan 2013. Namun, akibat gejolak politik pada tahun 2013 sampai dengan 2016, perundingan terhenti. Hingga akhirnya, pada 31 Agustus 2018, kedua negara melakukan penandatanganan deklarasi AI SIPA. Melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif ini, pemerintah Indonesia akan bekerja sama dalam perjanjian dagang barang dan jasa serta investasi. Selain itu, meliputi bidang keamanan, lingkungan, pendidikan, isu-isu transnasional, dan sumber daya manusia. Sebelum terjalinnya IECPA, tren investasi Australia ke Indonesia dari 2010 hingga 2018 berfluktuasi. Dalam 5 tahun investasi cenderung turun. Terlebih di tahun 2011 sebesar 89,7 juta dolar Amerika atau sekitar 1,27 triliun rupiah. Angka ini jauh dibandingkan investasi terbesar dalam 9 tahun terakhir, yakni pada tahun 2012 sebesar 743,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 10,52 triliun rupiah. Dalam hubungan dagang, Indonesia akan mendapatkan fasilitas 100% bebas bea masuk terhadap 6.474 barang. Sementara bagi Australia akan mendapatkan potongan 94% tarif bea masuk. Menteri Perdagangan Indonesia, Enggar Tias Tolukita, optimistis kemitraan ini akan mendatangkan hasil positif bagi kedua negara. Dan dampak positif yang langsung terasa, yakni turunnya impor gula rafinasi dari 10% ke 5%. The Indonesia-Australia SEPA has been designed such that to also include a wide array of schemes in human capital development, ranging from skill exchange program, mutual recognition on professionals, to work and holiday visa. Sementara itu, kinerja perdagangan Indonesia pada Australia juga berfluktuasi. Terlebih, periode Januari hingga Juni 2018 lalu turun menjadi 4,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 58 triliun rupiah. Dari kerjasama perdagangan bebas Indonesia dan negeri kangguru ini, pemerintah menanti penguatan neraca perdagangan alias surplus. Dan dalam jangka panjang akan menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional sehingga target pertumbuhan ekonomi mencapai level prediksi maksimal 5,8% di tahun 2019 dan 6% pada 2024. Nanda Windari, CNN Indonesia.